Hendrik Shinigami adalah tato artis yang suka melakukan pelecehan seksual dan plagiat hasil orang gitu. Siap komandan-komandanku, kembali lagi di Bengi Show, ngobrol bareng selebriti. Kali ini saya kedatangan tamu seorang seniman tato katanya. Tapi nggak tahu beneran apa enggak itu. Langsung aja yuk. Lo kok ketawa sih lo? Kenapa lu ini? Kenapa? Kesem. Enggak. Ini seniman tato bener. Memang udah terkenal dari dulu di Instagram, di Kok YouTube. tahu sih lu? Sombong banget sih. Kan suka muncul di Explore kok. Kenapa? Explore. Explore Instagram. Iya. Berarti lu terkenal lo, Gu? Enggak. Iya. Subscribernya aja udah Perkenalan dulu lah, Gu. Hah? Siapa sih lu tuh? Saya Dia grogi depan kamera dia. katanya udah terkenal ya, nggak usah di ini lah. Ini. Kan mungkin ada yang belum Nggak, tahu. nama lengkap kok. siapa nama lengkap? Hendrik Nama aja. lengkap, Hendrik. Terus Shinigami kok muncul kenapa? Jadi cerita awalnya gimana sih? Enggak, profil lu dikit. Anak 5 pasti. Anak aja sebut-sebut lah. Aduh, Enggak ya? malu lah Istri gua. 1 ya? Istri 1, Wih. ya resmi. Nggak ada, yang nggak resmi nggak ada. Tapi ada nggak cita-cita lu memang dari dulu jadi seniman tato enggak? Enggak sih. Cita-cita awal apa sih? Ya dari pergaulan yang hancur mungkin ya. Iya. Gitu ya? Jadi waktu dulu sekolah kan, kita masih kecil dan ya namanya sekolah kan kita pengen coba hal yang baru gitu. Kayak kalau kita punya tato itu keren banget gitu loh, bangga banget kan. Ya iseng coba bikin. Ketagihan dibikin. Begitu kita sayanya minta teman bikinin, teman pada sibuk apanya. Akhirnya gua bikin alatnya sendiri. Ya cobain. Sini gua tatoin lo. Dulu pas belajar itu kita natoin orang, kita mesti bayarin dia. Dulu itu? Iya, Boleh kasih tahu nggak makan nih. umur berapa tuh waktu mulai lu nato orang? Wah. SMP ya? SMP udah natoin orang lu? Berarti SMP. memang bakatnya tuh muncul di SMP tukang gambar dulu? Tapi ya nggak tahu sih. Kalau ngomong itu kan pasti pada bilang lu pasti bisa gambar ya. Tapi sampai saat ini gua nggak bisa. Jadi hanya dari contoh itu ya kok? Dari contoh yang dijepak ke kulit? Iya. Jadi udah dicetak ke kulit, gimana kita apa itu namanya ngembangin sendiri. diri. Terus boleh nggak teman lu pertama kali yang lu tatoin siapa itu? Teman sekolah. Mau dia? Ya kita udah kasih makan, kasih rokok. Iya, dulu setengah mampus loh. Kita makan sendiri aja dulu susah kan. Lu kasih orang lain makan ya? Iya, tapi ya demi lahan itu kan. Kalau bikin sendiri kan belum berani, sakit kan. Terus kalau waktu itu kan lu nato dia tuh. Tapi itu kan masih belajar kan? Masih. Terus seriusnya mulai kapan? Lu yakin gue di bisnis ini deh? Seriusnya itu 3 tahun yang kemudian. SMA Setelah itu, berarti ya? SMA? Ya. Itu lu yakin memang ini hidup gue di situ? Nggak yakin sih. Masih Cuman udah tetap di jalur itu. Yakin sih nggak yakin karena dulu itu kalau di Indo kan apalagi di kota kecil gitu kan pasti orang mikir tato itu wah preman lah apalah. Lu aslinya mana sih? Gua asli sana. Mana? Nagoya. Oh, Nagoya. Nagoya. Ya, Nagoya. Selatan. Enggak, Nagoya kan satu kota besar di Jepang juga. Jadi lu bisa ngomong Jepang dong? Tapi Nagoya gua di Batam. Makanya sananya Nagoya gitu. Jadi waktu itu udah SMP dan nato orang, terus lu mulai buka studio kapan? Lu tiba-tiba yakin? Itu udah buka? Jadi nggak kuliah lu? Enggak. Terus orang tua lu yakin waktu itu? Enggak lah. Enggak ya, pasti ya? Masih gimana ya? Masih diam-diam gitu loh. Nah, udah itu mulai bikin kan. Coba pakai spidol, tes ombak dulu. Marah nggak? Itu Hari pertama dia marah. Tato pertama lu tuh pasti. Iya, nih. Masih ada ya? Gelang kaki. Hari pertama itu marahnya luar biasa, marah gede. Sampai banting-banting apa segala. Ya gua tetap di prinsip gua, hari kedua dia suruh hapus, gua tambahin lebih hitam lagi. Terus?
Gua pura-pura cuci nggak bisa bersih. Gimana ya nggak bisa dibersihin loh. Ketiga, keempat dicuekin, ya udah gue langsung tato. Tambah lagi. Enggak ini. Yang ini. Yang spidol. Awalnya spidol jadinya asli. Oh, jadi awalnya spidol kok aman ya, ombaknya aman ya. Iya, Baru jadi asli itu. Dari spidol dulu tuh kok. Dari spidol aja marahnya udah begitu. Nah, setelah dijadiin asli, enggak? Ya kan dia udah bosan, udah males. Oh, jadi karena udah bosen ya udahlah gitu Ya sekalian mungkin aja. ini tips buat kalian Yang mau coba. yang belum pernah bertato, lu punya tato nggak? Pengen sih kok. Oh, ya udah kalau pengen ngantri tapi sampai Agustus tuh. Oh enggak, ini mukanya begini tuh nggak perlu antri. Bener ya kok? Kalau muka gue ngantri ya. Kalau gue nggak ngantri juga kemarin. Nggak, Terima kasih dia ya. nggak ada yang mau nonton. Oke, Gur, lanjut lagi kan tadi pertama. Terus lu buka studio, waktu itu kan udah mulai nato temen. Terus lu pindah Jakarta? Belum. Belum, waktu itu masih Pas struggling. pas buka itu nggak lama ada yang tawarin gua ke Malaysia untuk ngajar. Ngajar? Tato. Berarti waktu itu lu orang udah lihat hasilnya bagus dong? Ya mungkin dulu iya. Tapi sekarang gua playback kembali, gua lihat, gua pengen ketawa sendiri hasil gua. Kenapa? Kenapa ketawa? Kok hancur gini? Hasil yang dulu itu tuh. Iya. Masih Tapi belum. mungkin di zaman itu udah bagus banget. Nah, terus lu mulai yakin, terus lu mulai terkenal tuh mulai kapan sih? Singkat cerita sih. Terkenalnya itu sebetulnya di saat di situ buka studio udah ini sih. Waktu di Batam. Pada udah tahu sih. Udah tahu itu. Tapi kelasnya masih lokal, masih Batam aja. Kelasnya udah internasional. Udah? Cuman internasionalnya Singapura, Malaysia. Iya, pasti kan Batam, Singapura, Malaysia. Itu udah orang udah mulai tahu ya. Iya. Terus mulai nempel Hendrik Shinigami di zaman itu atau Udah, setelahnya? itu. Udah. Kenapa Shinigami artinya apa sih? Shinigami itu dia kayak apa ya? Malaikat pencabut nyawa. Wish. Ya. Kok memilih Shinigami itu sebagai arti malaikat pencabut nyawa tuh kenapa? Jadi kalau maksudnya Shinigami itu dia mau mencabut nyawa lu kapan lu nggak bisa ngelak. Oh. Bahasa Jepang tuh ya? Bukan, kan malaikat itu emang kerjanya begitu kan. Jadi gua sih awalnya pikir kasih nama apa ya? Coba Shinigami gitu kan. Jadi klien tamu yang masuk itu nggak boleh ada yang sampai kosong keluar. Nggak boleh kosong? Ya maksudnya nggak Harus- tato keluar gitu. Datang harus gua siksa. Sisa dengan jarum tato. Ya. Itu filosofinya. Termasuk di tato. Apakah semua orang bikin tato ada filosofinya nggak sih menurut lu? Itu menurut gua sih ada ya. Cuman saya sendiri nggak bisa tahu dan nggak mengetahuinya. Kalau gue beda. Kalau gue kan tato. Lu yang tahu, Ya, lu gue tahu. Lu yang tahu sendiri apa yang lu mau Jadi lu bikin. wawancarain gue sekarang ya? Oh enggak. Kalau gue memang suka yang mandala. Jadi tato gue tuh selalu yang berhubungan dengan Lu punya tato yin-yang. ya? Punya kan yang tato lu. Kok nggak pernah lihat di konten lu? Nggak ada di konten gue. Konten ini sekarang ini aja. Coba lihat. Akhirnya dia Ya karena gue suka. Karena gini. Akhirnya dia Oh, itu pamer. mancing. Ya, tapi lu sama gue juga sama. Gue tuh awalnya bokap itu paling benci tato. Jadi kalau ada ipar gue sepupu gue itu tato dimarahin. Suatu hari saya tato di tangan ini kan. Saya selalu tutupin gelang. Kalau tadi mamang gue lihat. Tato lu ya? Enggak, Pak, ini spidol. Lu tato lu. Loh, kalau lu tato kenapa? Lu lihat tuh anak lu tato kan, katanya kan. Lu katanya kemarin ponakan sepupu Basuki nggak boleh tato. Sekarang anaknya sendiri tato, kata Pak Bokap. Ya udah bisa cari duit sendiri, ya udah. Akhirnya gue nambah. Ya itulah dulu pandangan stigma negatif itu masih melekat banget di masyarakat kita. Cuman ya gua nggak tahu ya, mungkin gua ngerasain sendiri semenjak gua bikin YouTube ini masyarakat udah mulai menerima. Tapi tato gue tuh beda loh, gue. Di sini tulisannya apa? Amor, berarti harus kasih sayang. Di sini lu harus lemah lembut sama cewek. Di sini Cewek yang mana? cewek istri gue harus berani. Karena gue orang takutan. Jadi setiap kali lihat tato ini muncul filosofi gue gitu loh. Motivasi Motivasi gue. Motivasi untuk diri sendiri. Kok tato lu banyak begitu? Banyak. Kan yang lu nato, yang ini sini. Tapi image lu apa baik ya? Oh, memang kan. Orang tato kan belum tentu jelek. Ya itulah. benar. Itulah. Kadang Indonesia itu masih terbelakang gitu loh. Soal tato ini ya. Nah, terus waktu lu di Batam udah mulai terkenal, terus lu pindah Jakarta kapan? Terus mulai
jadi selebgram bikin YouTube tuh gimana ceritanya? Gue minta wajan. Kan Gua- udah terkenal di Batam kan? Kenapa lu mau pindah Jakarta waktu itu? Gua diajak ke sini karena katanya temennya banyak penggemar gua pengen dibikinin. Ya, gua disuruh ke sini ya gua ke sini sekali. Habis itu ya ketagihan. Tagihan. Ya udah pindah ke sini sekali. Berarti dari Koko di Batam itu udah terkenal sampai Jakarta sebenarnya. Mungkin karena kalau nggak dia nggak mungkin ngajak. Gak mungkin ngajak ke pindah Jakarta. Iya, berarti memang udah terkenal. Tapi udah belum sampai centang biru tuh ya? Jakarta. Belum. Centang baru-baru ini. Oh. Semenjak kemarin kenal sama komandan. Direkomendasiin langsung dapat di Centang. Bohong banget nih. Benar. Gue tuh Gua dulu ya. enggak, masanya gue tuh lihat dulu. Kan gue pencinta tato ya. Gue lihat, gue mau DM gak enak, masih takutnya gak kebaca kan, nungguin centang biru. Akhirnya centang biru baru gue DM. Langsung dijawab loh. Oh, langsung dijawab. Enggak, enggak. Kalau di Jawa itu setiap DM mau dia Gak centang, Ben. bocil apa mau apa semua gua. Tapi gua makanya mau. berarti gue zuzon berarti itu kalau bahasa Islamnya juzon. Suzon, Karena ya. gue ketakutan gak dijawab, karena lu terkenal banget loh waktu itu. Enggak lah. Jadi nggak pede ya, Kok? Iya. Jadi lu pindah tahun berapa sih ke Jakarta? 2009, 2010. Itu udah di Batam udah menikah? Udah. Udah, jadi borong Punya semua? anak satu. Borong semua? Enggak dong, sendiri dulu. Sendiri dulu? Sendiri ke sini, lihat air, lihat berasnya gimana tuh. Itu ke sini itu pahit loh. Nah, gimana ceritanya coba? Aduh. Pahitnya? Gimana gue coba lo? Itu nanti gua takut gua netes. Gak apa-apa, gue minta maaf. Tisu ada kok, Enggak berarti tenang aja, tisu ada. katanya lu di Batam udah terkenal. Pindah sini lebih gampang dong Saya harusnya. pinjam bahu dulu. Bisa aja. Di Batam itu ya kan di saat itu kita maksudnya gua itu bukan termasuk orang yang punya. Dan gua udah mandiri, gua sendiri. Dan dengan punya anak satu, bini satu, itu masih ragu banget mau nggak sih gua ke sini. Kalau berangkat ke sini, apa yang akan terjadi kan kita nggak tahu. Duit pun pas-pasan nggak ada. Salah satu motor itu gue jual, Untuk pindah ke sini. pindah ke sini. 7 juta ya kalau nggak salah. Berarti lu yakin dong kalau pindah ke Jakarta tuh hidup yang baru. Ibu kota lebih kejam dari Ibu Pertiwi katanya. Enggak sih. Justru sebaliknya. Peluangnya Di Batam itu pun banyak teman bilang lu salah lahir. Kenapa lu lahirnya di Batam? Kalau lu punya skill begini, aturannya lu mesti ke kota yang lebih gede. Karena kan itunya peluangnya lebih banyak. Oh. Lu ingat gak sih NATO pertama kali dapat duit berapa? NATO pertama duit, gue bayar kan? Nggak, itu kan yang awal sejak bikin studio. Orang datang pertama kali masih ingat gak customernya siapa? Nah, biasanya 200-300 ribu Waktu itu? doang. Sehari bisa NATO berapa orang? Sehari 1-2. Berarti hidup juga susah juga waktu itu ya? Susah. Tato nggak ada. Dulu itu susah banget. Kadang karena mungkin itu tempat kita sendiri kan banyak udah kenal. Abis NATO, utang dulu ya. Ada juga? Ada yang Cicilan begitu. 0%. Kalau sekarang udah ada BCA aman. Kalau cicilan masih mending. Utang dulu ya, cap jempol. Lu nggak tagih udah lupa. Lu tagih dia lebih galak. Gimana? Ya pasti Ada kali ya? itu. Ya ada ikhlas. Ya gue yakin aja. Ada. Oke, waktu pindah Jakarta, lu kan susah tadi kan? Terus mulai, lu yakin hidup gue kok di tato ini kok mulai baik itu mulai kapan tuh? Mungkin semenjak pindah ke Jakarta sini ya. Jakarta ya? Mulai ada perubahan. Karena di Batam itu kita pengerjaan gambarnya tribal ya. gitu. Lalu gampang nggak buat lu ya? Bukan gampang, bosen malah Bosen kan. ya? Kita nggak bisa, apa itu namanya? Explore. Explore. Iya. Terus pindah di Jakarta di mana studio lu pertama? Awalnya di Serpong, nebeng di tempat teman kan. Habis itu pulang ke Harmoni. Turun ke Jakarta ke Harmoni. Harmoni kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun. Itu 3 tahun itu gimana perjuangannya? Orang mulai tahu. Udah banget. Habis itu di Harmoni masih ada sekarang? Karena terakhir kan mungkin internalnya ya kan itu keturunan ya. Jadi katanya mau dijual akhirnya nggak bisa. Akhirnya Pindah ke Medit. Gue kalau Medit gue lihat tuh Kecil, YouTube lu. tempat kecil. Tempat kecil itu kecil banget tuh ya. Ya, Datang tempat kecil itu udah MM-an gue hasilin dari situ. Dari situ. Iya. Kecil. Jangan lihat kecilnya tapi fungsinya. Tapi masih ada di Meditnya? Masih. Masih ya? Masih.
Cuma sekarang kan baru buka di situ. Ya jalanin di situ dulu. Oke, terus lanjut lagi nih. Gue seru banget ini. Karena dunia tato ini kan spesial. Bikin seseorang tuh jadi terkenal. Terus mulai lu udah banyak penggemar. Terus di Instagram lu juga naik. Enggak waktu itu. Cuma orang tahu dari mulut ke mulut dong. Iya. Cuma itu doang. Terus mulai terkenal dari mana orang tiba-tiba boom, Hendrik Sidigami yang Kan suka. dari dulu udah boom. Oh sebelumnya. Tapi yang boomnya lagi dari mana? Semenjak tatoin lu liat boom boom. Boomnya 2 kali. Enggak, terus lu nggak bikin YouTube mulai kapan? Enggak, semenjak YouTube 2019 April. April lu bikin YouTube tuh mulai orang tahu ya, lebih tahu lagi. Iya. Jadi Instagram dulu dong pasti. Enggak. YouTube dulu. Instagram kan dari semenjak Batam itu udah ada. Oh, udah bikin Instagram, tapi masih inilah ya. Ya satu foto ya like-nya 150. Dulu gitu. Sama kayak gue, sekarang nge-like cuma 50. Iya. Sekarang udah 3.000. Terus abis itu lu bikin YouTube 2011. Kenapa lu bikin YouTube? Ya itu tadinya kita udah bosen lihat orang memandang tato itu kayak gimana ya? Berandalan atau apa gitu. Ya mungkin gua penyampaian gua nggak tahu lah. Mereka mikirin gua nyampain mereka itu gua bisa penghasilan gua semua dari tato. Tato bisa hasilin duit segitu loh. Tato bisa ikut membayar pajak loh. Kenapa lu melihat tato itu kayak gimana gitu ya? Ada negatifnya. Sebelah mata ya. Jadi mulai kapan tuh orang mulai terbuka nato sama lu, udah mulai banyak artis datang ke lu juga? Dari dulu udah banyak. Kayak misal Chris Patti ini Enda Ungu juga, Badai, mereka juga banyak. Dulu spesialis artis dong ya? Enggak. justru dulu itu gua mikir gua enggak lebih baik gua natoin orang anak-anak pelajar daripada artis. Kenapa? Hah? Takut? Bukan takut. Sungkan? Gak enak ya? Kita natoin artis. Dia kan pasti janjiin kita, nanti gue promoin lu kan ini. Ya tapi kan kita nggak butuh itu. Kita butuh cash. Kembali lagi ya. Ini baru bener nih ya. Jadi nggak butuh endorse ya kok. Ya kan dia janjiin ke kita, belum tentu kan dia kayak gitu kerjanya. Gitu. Bener sih. Terus dari YouTube itu kan gue lihat kan awalnya kenal lu juga dari YouTube tuh. Lu nato cewek. Itu kebetulan. Emang nggak ada arah ke situ. Kebetulan. Betulnya gimana sih pinta gue? Terus istri marah gak sih? Enggak, semenjak tatoin si Puput. Iya. Puput Karoli. Itu 20M. Yang nonton? Sekarang nggak tahu berapa. Oh sekarang lebih pasti. Semenjak tato itu ya pada minta terus yang cewek begini. Ya setiap klien ada cewek kan kita izinin dulu. Jadi izin dulu ya, nggak mungkin. Kalau nggak mau, banyak nggak mau juga? Banyak. Banyak juga ya. Karena kan itu udah mencakup ke privasi dia sendiri kan. Habis tayang pasti ya plus minus pasti ada lah. Terus kalau itu istri marah nggak sih? Hampir cerai gua. Ceritanya gimana kalau hampir cerai itu gimana? Ya, karena istri lu gue lihat juga suka tato juga kan? Ya sekarang dia gini. Lu bikin YouTube ini untuk apa, dia nanya gua. Promoin tato. Lu sekarang kalau promoin tato, kok konten lu kayak promoin cewek gitu? Iya, promoin cewek. Ya kan itu mau nggak mau kan, pasti kan kalau proses tato itu kan pasti ada perbincangan apa-apa. Ya mungkin agak sedikit mungkin cemburu lah. Bahasnya ke arah yang sana. Cemburu gitu. mungkin juga ada ya. Terus mungkin anak-anak juga lihat takutnya kan. Ya. Ngajarin yang. Takutnya ya itu negatifnya muncul. Terus lanjut lagi yang kemarin kan sempet katanya ada yang laporin lu pelecehan itu loh. Ya gara-gara cewek-cewek begini nih. Tapi kan aku enggak kok. Belum. Ya kalau lu mau nato dia bilang pacar suami harus izinin dulu. Kalau saya malah saya bawa mendingan. Nah, itu bagus. Biar dia tahu gimana. Itu kemarin itu fitnah doang. Jadi ceritanya gimana tuh, Ko? Pelecehan seksual. Sempat masuk. Itu awalnya kan lu nggak tahu kan? Enggak. Nah, terus dia laporin lo. Enggak, dia bikin story di ininya. Instagram. Di Instagram. Habis itu dia bikin dan dia tag lagi. Tag nama gua gede-gede di situ. Habis itu gua dikasih tahu manajer gua. Ada
ada akun yang nge-tag ini bikin Hendrik Shinigami adalah tato artis yang suka melakukan pelecehan seksual dan plagiat hasil orang gitu. Ya gue cuekin, gue diamin aja. Padahal kan itu udah bini gue sama anak gue udah ini banget, terganggu banget kan. Mereka ketemu di apa? Ditanyain teman apa sekolah gitu kan. Habis itu sampai terakhir kayak kalau gua diam lagi kayak dia serang terus. Padahal kan gua mah cuek aja, apa urusan gua gitu loh. Kerjaan gua tiap hari ada juga kan nggak pusing. Istri juga ada waktu NATO. Iya. Udah izin juga. Kecuali kalau kita misalnya waktu NATO gak izin ya. Beda Ya, tuh. Bang. Tapi tetap lah kita kan pasti di jalur kita yang profesional gitu. Habis itu gue bikin laporan kan ke Polda Metro. 1, 2 panggilan pertama dan kedua baru dapat kan orangnya. Nah itu baru. Terus dia datang ke podcast lu kemarin. Iya, Gimana dia? Minta maaf. minta maaf. Terus modusnya apa dia gitu? Modus masnya? Modusnya apa ngelaporin lu kan? Motifnya dia tuh apa? Dia penato juga? Ya tukang artis. Tukang artis. Rahasia. Artis tato. Artis tato. Artis tato. Jadi cuma itu dan tapi akhirnya udah selesai lah ya. Udahlah. Sebetulnya dari awal juga gue nggak masalah karena Udah ganggu keluarga lu juga kan. Jadi nggak Ya. enak kan omongan orang pelecehan itu kan image pelecehan itu kan kayaknya kita yang maksain cewek itu masuk di YouTube kan. bukan masuk YouTube. Enggak. Pas gue natoin cewek, kayak misalnya kita ngapa-ngapain tuh Iya. cewek gitu loh. Itu nggak ada urusan sama YouTube. Oke, lanjut lagi kalau gitu. Apakah lu nato cewek itu? Ya kan? Lu pernah manfaatin cewek itu enggak? Pernah apa? Manfaatin enggak? Tato dong nanti gue Gue kasih lu tato tapi lu gini gitu. tukeran Gini apa? Hmm. Gini apa? Tuh Ya, dijelasin. siapa tahu sama tadi Bapak. kan. Enggak gini apa? Gitu loh. Coba. Yang tadi gimana coba gayanya? Saya Yang nggak ting, tahu. ting ting tadi ting ting. Nggak tahu Pak. Coba yang ting ting gimana nih? Bentar doang. Yang tadi ting ting loh tadi. Yang kita joget ting ting. Sini Bentar yang gimana coba? Enggak, dia enggak tahu tadi kalau gue ngomong enggak tahu yang. Coba gimana? Yang tadi coba. Yang tadi loh yang. Yang tadi itu maksudnya kan gue bilang kalau dia nato cewek terus di sini jadi itu loh. Dia ngerti ada apa? Gimana coba? Ini jujur, Ya, gimana? memang kerja tato itu seni kan, Iya. ya kan? Tapi kita saya nanya, jawab jujur. Iya, jujur. Misalnya, Iya, gimana coba? saya sebagai seorang cewek, Oke. Coba gayanya gimana? mulus, Oke. ya. Iya. Terus saya minta tato, kan? Tolong dong saya ditato dengan keadaan yang mulus. Iya. Mulus gak nih? Umpama mulus Iya. nih sekarang. Terus sekarang saya minta tato di salah satu tempat yang itu sangat vulgar. Iya. Ya, misalnya di Nanen lah. Nanen. Jawab jujur. Apa nggak ada perasaan Anda itu terbayang sesuatu? Jujur. Ada cermin nggak? Cermin. Ngapain ada cermin? Iyalah kan ngaca dulu kalau misalnya lu cewek ya gua enggak. Dengerin. Ini andai gua cewek. Gimana anda lu cewek? Jangan gitu. Sekarang nih, ayo sekarang. Sekarang ini, ya, adik saya ini mulus kan, ya, terus minta tato di salah satu tempat yang Sensitif. sensitif. Contohnya di Mesin mahal belum tentu hasilnya bisa maksimal dan bagus. Ya gimana? Lu bisa nyaman dengan alat itu aja. Mesin gua itu cuma 850.000.